Anak-anak aku itu ya semuanya so sweet. Jadi setiap kali mereka pergi kemanapun, pulangnya itu pasti bawa oleh-oleh buat mami papinya. Terutama ke maminya tuh mereka bucin banget. Nih ya contoh anakku yang paling gede, udah remaja, dia barusan nge-mall sama temennya. Pulangnya bawain maminya jepitan rambut. Ya, jadi dia tahu maminya suka jepitan-jepitan lucu, dia kasih maminya jepitan rambut. Terus anakku yang bontot ya, belum lama kan pergi retret. Aku kasih duit untuk dia jajan ya sama teman-temannya, malah pulangnya beliin maminya gelang. Dan dia tahu maminya suka warna ungu, dikasih yang warna ungu. Anakku cowok juga sama, nggak kalah sweetnya. Jadi setiap kali dia pergi mall ya sama temennya nih habis nonton, pulangnya pasti bawa makanan banyak sekali untuk maminya. Padahal kita orang tua kasih duit biar mereka happy ya, biar mereka have fun sama teman-temannya. Tapi mereka malah inget orang rumah ya, terutama ke maminya bucin banget. Padahal aku tuh ya super galak ya. Jadi aku sama suami nih ya mendidik anak itu bisa dibilang pakai parenting VOC waktu mereka kecil ya. Jadi kalau misalkan nih kita bawa mereka keluar, kita selalu peringati untuk bertingkah baik di tempat umum ya. Jangan teriak-teriak, jangan bikin keributan, nggak boleh nyenggol-nyenggol barang, nggak boleh mecahin barang, ini itu tidak boleh ya. Kalau nggak sengaja, it's okay, kita mengerti. Kalau nggak sengaja ya, kita akan bertanggung jawab, kita akan ganti barang itu, tapi kita nasihati anak kita supaya lebih berhati-hati. Tapi kalau mereka berani melakukannya dengan sengaja, kita akan pukul di tempat itu juga. Kita cubit ya, kita jewer, kita pukul kalau perlu. Ya, kesannya memang salah karena main fisik, tapi percayalah ya, anak-anak mumpung masih kecil ya, justru itu saatnya kita mendidik mereka. Karena nanti kalau udah gede, udah telat, percuma ya. Jadi aku tuh kadang suka bingung dengan orang-orang yang misalkan mendidik anak ya masih kecil terus dibiarin sesuka hati ya. Kayak misalkan di pesawat atau di kereta nendang-nendang bangku depannya dibiarin. Namanya juga anak-anak, maklum ya, namanya anak kecil. Kalau aku nggak bisa memaklumi, jujur. Karena prinsip aku, mumpung masih anak-anak, mumpung masih kecil, justru itu saat yang tepat untuk mendidik mereka. Karena kalau tunggu mereka dewasa, tunggu mereka besar, itu sudah sangat terlambat menurut aku ya. Jadi mumpung mereka masih kecil, saatnya kita tuh bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan mana yang pantas dan gak pantas mereka lakukan, terutama di tempat umum ya. Jadi aku selalu menasehati anak aku ya, kalau sekarang mereka udah pada remaja ya, kita udah nggak memperlakukan parenting VOC lagi. Kalau sekarang kita memperlakukan mereka seperti sahabat. Jadi kita saling curhat. Mereka curhat, kita dengerin, ya, kita bertukar pikiran. Bahkan kita kalau melakukan kesalahan sebagai orang tua, mereka boleh mengkoreksi kita. Jadi kita sekarang ini bisa dibilang udah kayak bestian sama anak-anak ya. Beda dengan waktu mereka kecil. Waktu mereka kecil ya, kita sangat-sangat keras, sangat-sangat tegas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya. Kalau perlu kalian nangis nggak apa-apa. Menurut aku ya, lebih baik kita bikin anak kita nangis waktu mereka kecil daripada mereka dewasa, mereka yang bikin kita nangis. Dalam arti gini ya, aku selalu kasih tahu anak-anak aku, lebih baik orang tua yang mendidik kalian dengan tegas ya. Kalian nangis di rumah karena dididik orang tua tuh lebih baik daripada yang mendidik kalian orang luar. Karena kalau orang luar yang mendidik kalian itu pasti tanpa ampun ya. Itu yang selalu aku dan suami ucapkan ke anak-anak ya. Jadi kita selalu ulang itu supaya mereka paham. Kalau orang tua mendidik kalian itu tujuannya untuk kebaikan kalian, untuk mengkoreksi kalian, untuk supaya kalian menjadi manusia yang lebih baik. Karena kami mengasihi kalian. Tapi kalau orang lain ya, itu bukan mendidik lagi, tapi lebih ke menghukum. Dan biasanya orang luar kalau udah menghukum itu tanpa ampun ya. Aku kasih contoh ke anak-anak aku, kalian lihat maling ayam ya, kadang dia maling ayam satu aja bisa dibakar massa, bisa dibunuh di tempat ya. Nyuri sendal aja bisa dihakimi massa, bisa dibunuh di tempat. Apakah itu didikan? Bukan, itu penghakiman, itu hukuman ya. Nah, makanya aku selalu ingetin anak-anak aku untuk bertingkah baik, terutama di tempat umum. Karena apa? Di tempat umum itu yang mendidik nanti bukan lagi orang tua, melainkan orang lain. Dan orang lain kalau udah mendidik ya,
itu tujuannya untuk menghakimi, untuk menghukum, dan biasanya tanpa ampun. Kalau orang tua kan masih ada pengampunan karena kita mengasihi mereka, mendidik untuk kebaikan, betul nggak? Jadi itu yang selalu aku tekankan ke anak-anak aku. Kalian mau dengerin orang tua atau kalian nanti yang mendidik orang lain, itu pasti akan sangat menyakitkan karena biasanya tanpa ampun. Jadi puji Tuhan ya, sekarang ini anak-anak mulai remaja dan kita bisa dibilang mulai memetik hasilnya. Jadi waktu kecil kita didik mereka dengan keras, mereka sering nangis, kita marahin, bahkan kita pukul ya. Tapi saat ini ya kita bisa merasakan hasilnya. Mereka kalau di rumah aja bisa bertingkah baik, apalagi di luar mereka bisa bersikap sangat-sangat baik. Jadi puji Tuhan, bisa dibilang kita nih saat ini sedang memetik hasilnya ya. Anak-anak juga tidak dendam ke kita karena mereka mengerti. Kita mendidik mereka karena kita mengasihi mereka, pengen mereka jadi manusia yang baik ya, yang tidak dihakimi oleh dunia luar ya. Memang dunia luar itu kalau nanti menghakimi itu kejamnya luar biasa ya, kita tahu sendiri. Makanya kita sebagai orang tua mesti sering-sering cerewet ya. Makanya itu yang aku tekankan ke anak-anak. Mending kalian nangis karena dididik sama orang tua daripada nanti kalian yang mendidik dunia luar itu betul-betul tanpa ampun. Ya begitulah, memang jadi orang tua tuh nggak gampang ya. Anak itu anugerah sekaligus tanggung jawab yang sangat besar buat kita. Namanya juga orang tua itu nggak ada sekolahnya ya, nggak ada sekolah untuk jadi orang tua. Jadi kita mesti mau belajar juga nih. Orang tua tuh harus belajar lebih dulu ya. Jadi bukan anak-anak aja yang belajar, kita orang tua nih belajarnya seumur hidup. Makanya kita harus mendengarkan juga pengalaman teman-teman kita ya, mendengarkan pengalaman orang. Kadang kita tuh nggak boleh kepala batu ya. Kadang kita merasa oh cara mendidik aku ini yang paling benar, tapi ternyata bisa jadi salah. Jadi kita nih sebagai orang tua perlu rendah hati juga untuk selalu mau belajar, mendengarkan nasihat orang juga, melihat sekitar juga. Pokoknya belajar dari pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain demi kebaikan anak-anak kita. Aku tiba-tiba aja kepingin cerita karena aku terharu. Anak aku tuh pulang dari mall bawain oleh-oleh lagi. Ini selalu mereka lakukan. Padahal tuh aku selalu bilang ya, kalian itu kalau pergi jangan mikirin mami papi, kalian have fun lah sama teman-teman ya. Tapi justru di saat kami tidak pernah meminta apapun dari mereka, justru mereka itu yang ngasih-ngasih kita. Karena mereka mencontoh kita juga. Kalau kita pergi juga ya, pokoknya dalam segala hal kita selalu mengutamakan kebutuhan mereka, mengutamakan kesukaan mereka. Nah, mereka mencontoh. Jadi anak-anak itu peniru yang sangat ulung. Jadi kita sebagai orang tua yang kasih contoh dulu ke mereka. Jadi nggak perlu tuh kita sebagai orang tua nuntut-nuntut, kalian harus pintar ya sama orang tua ya. Kalian kalau udah gede pintar cari duit harus pintar sama orang tua ya, harus berbakti ya. No. Aku bukan penganut paham seperti itu. Karena menurut aku anak bukanlah investasi ya. Anak itu anugerah sekaligus tanggung jawab yang sangat besar yang dipercayakan ke kita. Ya. Justru sebagai orang tua kita yang berhutang banyak hal ke mereka. Kita berhutang cinta kasih, kita berhutang banyak hal ke mereka ya. Jadi bukan mereka yang berhutang ke kita. Mereka tidak minta dilahirkan, kita yang menginginkan keberadaan mereka di dunia ini ya. Jadi kalau menurut aku ya, anak tuh bukan investasi sama sekali. Justru kitalah yang punya banyak hutang ke anak-anak. Kita berhutang cinta kasih ke mereka ya. Mereka lahir karena kita yang mau, mereka berhak dicintai ya. Mereka berhak diperlakukan dengan sangat baik karena kita yang mau mereka ada di dunia ini, betul kan? Jadi kita yang harus membahagiakan mereka, bukan sebaliknya. Mereka nggak berhutang apapun ke kita. Itu kalau menurut aku ya. Dan aku pengennya kelak mereka juga berlakukan itu ke anak-anak mereka ya, tidak ada tuntutan ke anak mereka. Jadi menurut aku ya, cinta yang sehat itu mengalir ke bawah. Dari orang tua ke anak, nanti anak kita ke anaknya lagi. Jadi kita melahirkan generasi-generasi yang penuh cinta kasih, bukan generasi-generasi yang penuh luka batin, membawa trauma. Karena setelah dilahirkan dianggap sebagai beban lah, dianggap sebagai investasi yang harus mengembalikan apa yang orang tua berikan. Itu kasihan sekali ya. Karena anak-anak ketika nanti mereka dewasa, mereka punya kehidupannya masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing ya. Mereka harus mengutamakan keluarga inti mereka nantinya ya. Jadi kita sebagai orang tua,
kita ini memberi, bukan meminta. Ini kalau aku ya. Oke, sekian curcol mengenai parenting ala-ala aku.